Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita akan memasuki acara ibadah pada pagi hari ini, Tante akan mengajak anak-anakku sekalian untuk tutup mata, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara streaming. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat akal budi daripada surga, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bimbing guru kami ya Tuhan yang akan menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan boleh dimengerti oleh kami semua yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, tetap semangat ya, walaupun kita masih belum bisa beribadah secara normal, yaitu di gereja, tapi kita boleh tetap semangat beribadah pada Tuhan di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini, Tante akan mengajak anak-anakku sekalian untuk memperhatikan ya tentang renungan firman Tuhan, yaitu tentang tabut Allah. Bagian yang pertama, bahan yang diambil yaitu 1 Tawarik pasalnya yang ke-13, ayatnya 1 sampai dengan 14. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tabut Allah? Tabut Allah disebut juga dengan tabut hukum Allah atau tabut perjanjian, di mana isi daripada tabut Allah adalah 2 loh batu yang merupakan 10 perintah Allah yang ditulis oleh tangan Allah sendiri ya, melalui Nabi Musa ya. Kemudian ada apa lagi? Ada tongkat Harun yang dipakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Dan yang ketiga adalah roti mana, ya. Tabut Allah ini ada pada zaman Nabi Musa. Dan Allah lah yang memerintahkan Nabi Musa untuk meletakkan barang-barang tersebut dalam sebuah kotak yang disebut dengan tabut Allah, di mana kotak itu ada kuncinya ya, kerupnya itu berlambang seorang malaikat. Kemudian pada pagi hari ini Tante akan mengajak anak-anakku bersama-sama memperhatikan. Minggu yang lalu, ya sudah 2 minggu, Tante bercerita tentang Raja Daud. Kali ini Raja Daud teringat dengan tabut Allah, di mana tabut Allah ini sudah sangat lama dilupakan oleh bangsa Israel, ya. Khususnya ketika mereka dipimpin oleh Raja Saul ya. Tabut Allah itu benar-benar dilupakan. Sebab tabut itu kini berada di sebuah tempat yang bernama Kiryat Yearim ya. Raja Daud ingin membawa kembali tabut Allah itu. Dibawa pulang bersama dengan rakyatnya untuk dibawa ke kota Yerusalem. Setelah dia berunding dengan rakyatnya, dengan seluruh pasukannya, mereka setuju. Kemudian berangkatlah Daud beserta rakyat dan pasukannya ke Kiryat Yearim. Ia meletakkan tabut Allah itu di sebuah kereta yang masih baru dan ditarik oleh 2 ekor lembu. Kalau boleh dikata, kereta itu kalau ditarik dengan lembu berarti sebuah
pedati. Tapi kalau pedati itu kan ada tutupnya ya, ini nggak ada tutupnya. Kereta ditarik 2 ekor lembu. Kemudian sambil berjalan dengan 2 ekor itu, Daud menari, menyanyi bersama dengan rakyatnya, ya, dengan memainkan kecapi, puji-pujian bagi Allah. Kemudian tabut Allah itu dijaga oleh 2 orang pasukannya yang bernama Usa dan Ahia, ya, kanan kiri gitu ya. Sambil membawa tabut Allah itu berjalan, Daud menari dengan sukacita bersama seluruh rakyatnya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba kereta itu pun tergelincir. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena tanah yang dilaluinya itu tidak rata, ya, bergelombang rupanya. Namun dengan sigap Usa menahan tabut Allah itu dengan 2 tangannya. Tujuannya apa? Agar tabut Allah itu tidak jatuh ke tanah. Namun kalian tahu apa yang terjadi? Saat itu juga Usa mati. Daud kaget dan merasa takut dan marah, ya, kecewa. Kok begitu Tuhan? Kok sampai bunuh pasukanku yang bernama Usa? Ya. Dia marah, dia juga merasa takut. Namun dia tidak tahu apa yang menyebabkan Usa itu disambar oleh Tuhan sehingga Usa pun mati. Karena tabut itu adalah tabut suci, di mana Tuhan Allah bertata di atasnya. Karena Daud merasa bingung dan berpikir bagaimana caranya agar ia dapat membawa tabut Allah itu ke kota Yerusalem, maka ditaruhnyalah tabut Allah itu di rumah Obed Edom, ya, bapak Obed yang berasal dari Edom, makanya disebut Obed Edom. Kurang lebih 3 bulan lamanya tabut itu dititipkan di sana, dan Tuhan sungguh memberkati keluarga Obed Edom. Tadi tante bertanya kan, kenapa Tuhan menyambar Usa? Ya, sebab tabut Allah itu suci. Di dalamnya ada roh Allah bertata di sana. Oleh sebab itu, tabut Allah tidak boleh dipegang oleh sembarang orang, ya, karena tangan kita penuh dengan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, di mana tabut Allah berada, akan selalu ada berkat baginya, termasuk bagi keluarga Obed Edom. Kini, anak-anakku sekalian, roh Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Dan Tuhan akan senantiasa melindungi, memberkati kita sekalian. Dan jangan biarkan dosa bertahta di hati kita. Sebab hati kita adalah tempat tinggal Roh Kudus. Apakah kalian tahu? Selama Tuhan tinggal di hatimu, maka tidak hanya di dirimu saja yang akan diberkatinya, tetapi teman-temanmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu akan diberkati oleh Tuhan juga. Oh, sungguh betapa senang dan bahagianya ya, bila Tuhan Allah berdiam dan tinggal di hati kita. Nah, anak-anakku sekalian, bila kalian mau roh Tuhan senantiasa ada di dalam hatimu, ingat ya, bertobat
jauhkanlah dirimu dari segala dosa. Kemudian tugas, apa yang dimaksud dengan tabut Allah dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, di mana letak tabut Allah sebelum dibawa ke Yerusalem oleh Raja Daud. Yang ketiga, siapa yang menjaga tabut Allah sebelum terperosok jatuh? Ditaruh di rumah siapa saat ini tabut Allah tersebut? Dan ayat hafalannya, tolong diperhatikan ya. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Dan lagu yang untuk dinyanyikan adalah Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengajarkan kami tentang tabut Allah, yaitu tabut perjanjian-Mu dengan bangsa Israel. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa juga menghargai akan hukum-hukum-Mu ya Tuhan, yang sudah Kau meteraikan dalam hati kami ya Tuhan, yaitu untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Dan kami mau mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu agar kami dapat melakukan semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri senantiasa boleh ada dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anakku, selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.